Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil studi yang sudah kami pelajari, yaitu tentang struktur perkerasan jalan. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Alvin Afnersin, yang kedua ada saya sendiri, Farid Rahmat Hidayat, yang ketiga ada Safta Yordi Andika, yang keempat ada Rian Hadi Permana, dan yang terakhir ada Ren Julian Robertson. Kemudian untuk outline presentasi kali ini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua struktur perkerasan jalan, yang ketiga metode perkerasan jalan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, jadi yang pertama perkerasan jalan. Jadi perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan pada sarana transportasi, di mana diharapkan selama masa pelayanan tidak terjadi kerusakan yang berarti. Kemudian perkerasan jalan yaitu campuran antara agregat dan bahan pengikat digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batuan pecah atau batu belah ataupun bahan lainnya. Kemudian bahan ikatan yang dipakai adalah aspal, semen, ataupun tanah liat. Baik, selanjutnya ada struktur perkerasan jalan, yang mana jenis struktur perkerasan yang diterapkan dalam desain struktur perkerasan baru terdiri atas yang pertama ada lapisan subgrade, lalu kedua ada subbase course, dan yang ketiga ada lapisan base course, dan yang keempat ada lapisan surface course. Yang pertama yaitu ada struktur perkerasan jalan subgrade, yang mana lapisan subgrade adalah lapisan tanah yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapis perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Menurut spesifikasi, tanah dasar adalah lapisan paling atas dari timbunan badan jalan setebal 30 cm. Yang mempunyai persyaratan tertentu sesuai fungsinya, yaitu yang berkenaan dengan kepadatan dan daya dukung, yaitu pengujian CBR. Lalu ada struktur perkerasan jalan subbase course, yang mana lapisan subbase course adalah lapisan tanah yang berada di atas lapisan subgrade yang berfungsi sebagai pertama menyalurkan beban roda ke bagian struktur subgrade, dan yang kedua ada melindungi bagian subgrade dari jalan dari cuaca. Lalu di struktur perkerasan jalan yang ketiga ada namanya base course atau yang biasa disebut BC. Jadi lapisan ini adalah lapisan struktur jalan yang berada di bawah lapisan permukaan. Jadi lapisan ini berfungsi untuk menahan gaya beban lintang dan beban dari roda kendaraan yang berjalan di atasnya. Lanjut di struktur perkerasan jalan yang keempat atau yang ada di permukaan, itu biasa disebut surface course. Jadi lapisan struktur ini berada paling atas dan juga bersentuhan langsung dengan roda. Jadi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu menahan beban secara langsung. Yang kedua itu menahan gaya gesekan dari rem kendaraan. Dan yang ketiga itu melindungi dan mencegah lapisan bawah dari air hujan agar tidak merusak lapisan bawah lainnya. Selanjutnya ada tipe perkerasan jalan. Jadi secara umum perkerasan jalan itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada flexible pavement, yang kedua ada rigid pavement. Untuk flexible pavement itu perkerasan lentur adalah perkerasan yang terbuat dari material yang bersifat lentur seperti aspal dan beton aspal. Jadi perkerasan lentur ini hanya memiliki struktur lapisan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu surface course, base course, sama subbase course. Untuk rigid pavement itu perkerasan kaku, yang mana perkerasan yang terbuat dari material yang bersifat kaku seperti beton. Terus perkerasan lentur juga memiliki struktur lapisan satu bagian yang mana terdiri dari surface course. Oke, selanjutnya ada metode perkerasan jalan, di mana dalam metode perkerasan jalan ini menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode empiris dan metode mekanistik. Dalam metode empiris itu merupakan metode perencanaan perkerasan jalan yang didasarkan pada pengalaman empiris. Metode ini menggunakan data-data hasil pengujian perkerasan jalan yang telah dilakukan sebelumnya.
Untuk metode mekanistik merupakan metode perencanaan perkerasan jalan yang didasarkan pada prinsip-prinsip mekanik. Itu biasanya metode ini menggunakan model-model matematika untuk memprediksi kinerja perkerasan jalan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat dari perkerasan jalan ini adalah perkerasan jalan berfungsi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan, serta untuk memperpanjang umur jalan. Ada dua jenis perkerasan jalan yang umum digunakan, yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Terdapat dua metode perkerasan jalan yang umum digunakan, yaitu metode empiris dan metode mekanistik. Nah, selanjutnya adapun data-data yang kami dapat dari beberapa jurnal maupun TA-TA. Di sini yang pertama adalah peta kemiringan lereng. Dapat dilihat bahwa petanya memiliki identifikasi terhadap warna-warnanya. Jadi warna-warnanya menentukan kemiringan setiap lereng yang ada. Oke, bisa next. Nah, ini adalah penjelasan mengenai warna-warnanya. Dari segi warnanya, di warna hijau itu agak landai, kuning menandakan agak curam, dan lain-lainnya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada data tanah, di mana data tanah ini melakukan NSPT. Ya, jadi dalam setiap pengujiannya memiliki nilai-nilai tertentu untuk setiap kedalamannya. Bisa di next. Selanjutnya ada hasil uji laboratorium, di mana pengujian ini menguji beberapa pengujian seperti pengujian Arthur-Berg limit, spesifik gravity, dan lain-lainnya. Mungkin dapat dilihat beberapa hasil pengujiannya. Ini ada beberapa parameter hasil pengujiannya itu, seperti kadar air diperoleh 28,7% dengan kepadatan tanah 1,7 gram cm, gasnya 2,78, kohesinya 0,32 kg per cm, sedangkan kedalaman 9-10 meter sesuai dengan SPT tadi diperoleh kadar air 18,11%, kepadatan tanah 1,7 gram per cm kuadrat, GS 2,57 dan kohesi 0,453 kg per cm kuadrat. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.